Kehadiran media sosial sebagai salah satu dampak perkembangan teknologi informasi harus disikapi secara strategis oleh seluruh pihak. Hal ini disebabkan media sosial telah mengakibatkan terjadinya pergeseran cara publik dalam memperoleh informasi. Media massa konvensional tidak lagi menjadi satu-satunya alat untuk mendapatkan informasi atau berita. Lebih dari itu, media sosial bahkan bisa pula menjadi sumber berita dan turut mempengaruhi pandangan publik dalam memandang atau memberikan penilaian terhadap sesuatu hal. Karena itu di era digital yang salah satunya ditandai dengan perubahan cara berinteraksi dan berkomunikasi harus dapat disikapi dan dimanfaatkan dengan baik oleh para penggiat media sosial. Jika akan mendapat informasi salah satu kegiatan Biro Kehumasan ada di keluarga, pada awalnya senang luar biasa, senang dan sungguh kebahagiaan ingin ketemu dengan teman-teman di sini. Tapi begitu dua hari kemarin ada informasi dari BMKG pelayaran ke Sabang di stop akibat kondisi cuaca. Pengen nanya, jadi nggak cara kita nih, tapi malu. Biar diam-diam aja, nanti diinformasikan jadian enggaknya gitu. Tapi begitu kemarin kita lihat cerah, dan kemarin di Relatif juga mau menginformasikan, jadi Pak, siap. Alhamdulillah Allah ridho kita bertemu hari ini di sini. Dan kalaupun ada rencana pemindahan, barangkali begitu pindah ke tempat lapangan golf, begitu lihat cuacanya bagus, pasti yakin balik lagi ke sini. Karena memang niat awalnya di sini. Dahsyat sekali. Kemudian kenapa ada ingin rasa bertemu dan ingin bersilaturahim dengan teman-teman? Kayak ini sebenarnya persoalan inti kita ada di sini. Pemahaman kita diawali dari informasi. Jadi begitu informasi masuk, membentuk pemahaman. Dari pemahaman itulah kita beraktiviti. Maka dasarnya itu informasi. Ketika masuk informasinya benar, maka pemahaman kita juga benar. Begitu juga aktiviti kita pasti benar. Artinya, kalau inputnya oke, bagus, kemudian prosesnya bagus, pasti pula outputnya bagus. Alhamdulillah pelatihan asik dan banyak ilmu yang baru yang bisa saya dapati. Ya. Hari ini yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan itu tentang kita belajar tentang kayak algoritma YouTube itu dan bagaimana kita sebagai content creator menanggapi itu kayak berinteraksi dengan para komentator kayak audiens kita gitu. Bagaimana cara kita mengatasinya dan bagaimana sebagai seorang admin di sebuah akun media sosial kita menghadapi mereka semua. Dan kalau bisa, biarpun kalau misalnya kita dapat komentar-komentar yang agak nyeleneh, itu jangan ditanggapi dengan nyeleneh juga ya. Kasih feedback positif lah, berusaha membalas segala hal dengan hal yang positif. Sekian dari saya. Latihan orangnya cukup get dan beberapa ilmu yang kagujuk daripada guru-guru kita dari Bang Aulia Fitri, dan dari pelatihannya kita cek kesimpulan bahwasanya sebarkan berita hoax-nya adalah sebuah kegiatan yang melibatkan daripada media. Jadi sangat penting untuk kitanya menjadi aktor dari peran penting untuk masyarakat untuk masa yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama? Nama saya T. Rizky Hidayatullah dari Ilmu Komunikasi Unsyah.